Nah, pada video part 2 kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Apa pengertian pembelajaran? Nah, sebelum kita membahas tujuannya, tentunya kita harus berkenalan dahulu dengan pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu komunikasi dua arah. Ini memulai Saiful Sagala 2008. Kemudian menurut Degeng 1984, pembelajaran merupakan upaya untuk mengajarkan siswa. Nah, pembelajaran di sini lebih menekankan pada bagaimana upaya guru untuk mendorong dan memotivasi, memfasilitasi siswa dalam belajar. Kemudian proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ini menurut Undang-Undang Nomor 20/2003 Bab 1 Pasal 20. Selanjutnya, dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berperilaku atau berlaku dimanapun dan kapanpun. Jadi, secara garis besarnya, belajar dan pembelajaran itu bisa dikatakan dari kita yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang masih ragu menjadi yakin dan tepat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ini merupakan landasan bagi penentuan isi materi bahan ajar. Nah, materi bahan ajar ini yang akan nantinya kita ajarkan ke siswa. Selanjutnya, penentuan dan penggabungan atau pengembangan strategi pembelajaran. Nah, pengembangan strategi pembelajaran yang bagaimana? Inilah yang menjadi salah satu tujuan dari proses pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah penentuan dan pengembangan alat evaluasi. Ketika setelah selesai pembelajaran, pastinya seorang guru itu mengevaluasi apakah proses pembelajarannya ini berjalan dengan lancar ataupun tidak. Jadi evaluasi itu terdapat banyak cara, misalnya dengan lisan, non-tulisan, ataupun dengan mengamati perilaku siswa. Selanjutnya, ini membahas tentang tujuan pasti berhubungan erat dengan tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif ini selalu berkaitan dengan kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dan kemampuan intelektual. Jadi kalau kognitif ini berhubungan sekali dengan pengetahuan yang didapat siswa. Cakupan dari ranah kognitif adalah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Selanjutnya afektif. Afektif ini selalu berkenaan atau berhubungan dengan sikap dan nilai yang terdiri dari aspek penerimaan tanggapan, respon siswa, dan karakteristik perilakunya dan sopan santun yang siswa gunakan saat proses pembelajaran itu. Ranah afektif ini meliputi penerimaan, merespon ini maksudnya ketika kita seorang guru mengajak siswa untuk berinteraksi tanya jawab, apakah mereka merespon atau mereka diam saja. Penilaian misalnya digunakan ketika ada guru duduk, apakah siswa itu membungkukkan badan ketika lewat, ataupun dia bertanya dengan sopan atau menjawab dengan kata-kata yang sopan gitu. Kemudian pengelolaan ini berhubungan sekali dengan perilaku apa yang mereka kelola di saat pembelajaran, apakah mereka ramai sendiri atau mereka memperhatikan. Lalu karakteristik ini kan bermacam-macam atau bervariasi setiap siswa. Jadi ketika guru memahami karakteristik siswa ini perlu adanya pengenalan lebih lanjut di siswa. Misalnya kalau siswa A ini orangnya disiplin, siswa B ini orangnya aktif, siswa C ini kurang disiplin, kurang aktif, kurang jujur, misalnya seperti itu. Nah, kemudian psikomotorik. Kalau psikomotorik ini selalu mencakup kemampuan yang berhubungan atau berkenaan dengan keterampilan fisik atau motoriknya yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpresif.
interpretatif. Nah, aspek atau cakupan di ranah psikomotorik ini yang pertama adalah meniru, memanipulasi, pengalaman, artikulasi, naturalisasi. Pengertian strategi belajar mengajar. Nah, menurut Joni 1992-1993, strategi adalah ilmu atau kiat di dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian Dimyati dan Sudjono, tim dosen MKDN Kurikulum dan Pembelajaran 1996 mengemukakan bahwa keterampilan atau strategi dalam pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsentrasi antara aspek-aspek dari komponen pembentukan sistem pembelajaran. Dalam hal ini, guru menggunakan siasat atau strategi yang mereka gunakan. Pengertian selanjutnya adalah strategi pembelajaran pada dimensi perencanaan, mengacu pada upaya strategi atau strategis dalam memiliki, menetapkan, dan merumuskan komponen-komponen penilaian pembelajaran. Nah, dimensi ini tercermin pada saat guru mengembangkan rancangan pembelajaran atau rancangan RPP-nya itu. Selanjutnya, dalam dimensi pelaksanaan atau pelaksanaan pembelajarannya. Pembelajaran merupakan upaya mengaktualisasikan berbagai gagasan yang telah dirancang dengan memodifikasi dan memberikan perlakuan yang selaras dalam bersiasat atau berstrategi sehingga komponen-komponen pemberdayaan berfungsi mengembangkan potensi siswa. Jadi dalam menggunakan atau membuat rancangan pembelajaran itu juga harus memiliki tujuan, yaitu mengembangkan potensi yang siswa miliki. Nah, Joni 1992-1993 juga mengungkapkan bahwa yang menjadi acuan utama dalam penentuan strategi pembelajaran adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, segala kegiatan pembelajaran yang dilakukan yang tidak berorientasi pada penyampaian tujuan pembelajaran tidak dapat dikategorikan sebagai strategi. Untuk itu, dapat merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran aktif, efektif. Guru harus memiliki khasanah metode pembelajaran yang kaya. Jadi guru tidak hanya menggunakan metode pembelajaran yang monoton atau metode pembelajaran yang hanya menggunakan satu saja, tapi bervariasi. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru. Ini adalah pesan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Terima kasih, semoga membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Stay tune in my channel. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.